Kejadian pasal 32 ayat 1, 2, 10, 11. Ada 4 ayat kita baca, oke? 1, 2. Yakob melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakob melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para kekasih, kita membaca sekilas aja kita sudah terasa hawanya, nuansanya dari Yakob ini. Ayat 1 dan 2, wah dia senang ketemu malaikat. Ada di antara kita pernah ketemu malaikat? Tidak penting ya saudara, ketemu Tuhan lebih penting. Tapi Yakob ketemu malaikat. Itu setelah 21 tahun dia ketemu Allah pribadi. Ya, saudara, tetapi ketika dia mulai khawatir bahwa ada kabar kakaknya Esau membayar 400 tentara bayaran. Zaman dulu sudah ada, zaman kitab Kejadian, tentara bayaran sudah ada. Hebat kan? Ketika dia mulai ingin menangkap adiknya hidup atau mati, kalau hidup dia akan bunuh. Karena adiknya sudah mencuri hak kesulungannya. Saudara yang kekasih, Tuhan mengutus malaikat-malaikat untuk membesarkan hati Yakob. Katakan, Tuhan itu baik. Sangat baik. Teramat baik. Amin. Jadi setiap masalah di muka saudara, bila saudara itu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lebih dahulu pendahuluannya. Tuhan memberikan lebih dahulu pembuka jalannya. Ya, forerunnersnya, pembuka jalannya. Dan pembuka jalannya para malaikat diutus oleh Tuhan. Karena beberapa kilo di depan sudah menanti 401 orang yang siap membunuh orang yang bernama Yakob. Saudara yang kekasih, itu sebab karena Tuhan sudah mengutus malaikatnya dan Yakob besar hatinya, maka dia mulai berjalan. Dan dia mulai membagi 2 harta bendanya. Ya, istrinya Lea membawa 1 pasukan harta benda. Dan Rahel dengan 1 pasukan yang kira-kira sama jumlah dan nilai hartanya. Bagi 2. Suruh berangkat lebih dulu. Para kekasih. Dan apa yang terjadi saudara, ketika dia sudah ketemu malaikat, dan dia melihat hartanya yang banyak, anggota keluarganya yang banyak. Saudara, anaknya itu ada 11. Maka apa yang terjadi? 12. Anaknya ada 12. Ya, dan kemudian dibagi anak 10 pada pasukan pertama, anak 2 pada pasukan yang kedua. Saudara, dia itu mengatur semuanya. Dan dia melihat hartanya itu begitu hebat, dia takut lagi. Semua katakan, harta dunia membuat saya takut. Masa toh pastor, gak mungkin. Harta dunia membuat saya bunga. Jangan gini, tapi gini. Saya kasih tahu ya, harta dunia membuat Anda dan saya. Itu sebab seorang anak Tuhan
dia hanya perlu meminta berkat Tuhan yang mengalir terus-menerus, tidak pernah surut, bagaikan sungai dan laut yang bergelombang dan tidak pernah surut. Amin. Harus. Kalau saudara kepengen menjadi kaya, berhenti. Jangan ingin menjadi kaya, tapi ingin diberkati luar biasa. Karena kaya dan diberkati itu beda. Ya, para kekasih, itu sebab sekarang setelah dia melihat, hatinya kecil. Aduh, gimana? Muncullah ayat 10 dan ayat 11. Ya, ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak, ini dia berkata dalam doanya, untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya ketemu nih, hanya tongkat ini saja. Oh, tapi tongkat ini isinya hebat. Ini isinya butiran emas semua di dalamnya. Ada? Tidak. Cuma tongkat biasa. Aku hanya bawa tongkat ini saja. Dan sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saudara yang kekasih, dia berdoa untuk dilepaskan. Dia ada dalam satu masalah yang gede. Ya, aku dalam masalah besar. Aku bisa habis dan matek aku. Matek ini bukan sepeda motor. Ya. Matek ini apa? Mateng aku, mati aku. Nah, tapi saya nulisnya matik aku. Saudara yang kekasih, aku bisa habis dan matik aku. Para kekasih, dia dalam masalah yang gede banget. Jadi saudara dari sini, saudara bisa tahu ya, apa yang aku harus lakukan kalau aku dalam masalah yang besar. Kenapa masalah besar muncul dalam hidupku? Bagaimana aku bisa keluar dari masalah yang besar? Ini akan saya akhiri khotbah saya dengan solusinya. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepada Bapa di sorga. Karena apa? Orang kalau dia sudah pernah mengalami dari satu tongkat menjadi 2 pasukan berkat, pasti masalahnya gede. Pasti masalahnya besar. Sudah. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, semakin orang diberkati oleh Tuhan, semakin justru lebih dekat kepada Tuhan. Bukan orang-orang yang sedang meminta sesuap nasi dari Tuhan saja yang harus dekat dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang setiap hari mendapatkan sesuap berlian sekalipun. Buat apa berlian dimakan? Tapi itu pendapatan dia setiap hari sesuap berlian. Saudara, sangat berlimpah. Tetap harus lebih dekat kepada Tuhan. Sebab kalau tidak masalahnya semakin gede. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus minta satu pertolongan dari Tuhan. Pada firman pada minggu kemarin, dari satu tongkat menjadi 2 pasukan, ya saudara, pada 2 minggu yang lalu. Dan setelah mendapat 2 pasukan, saya tulis di sini, apa? Sing banter. Ojo neko-neko. Ya, jangan macem-macem. Sebab masalahmu gede nanti. Itu sebab Anda dan saya harus minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi kepada kita hikmat dan kerendahan hati. Katakan hikmat dan kerendahan hati. Supaya saya dilepaskan dari semua masalah besar yang sedang saya alami atau yang akan datang. Dalam nama Yesus. Amin.